Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Literasi Informasi untuk pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas materi tentang penggunaan informasi. Sebelumnya kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya, bahwa kita sudah belajar bagaimana membuat rumusan masalah, kemudian bagaimana mengidentifikasi sumber informasi dan bagaimana cara mengakses informasi dalam sumber tersebut, kemudian informasi-informasi yang sudah diakses, yang sudah berhasil dikumpulkan, kemudian kita evaluasi, untuk mendapatkan informasi yang benar, valid, yang akurat dan sebagainya. Kemudian kita bisa menggunakan informasi tersebut dalam karya kita, gitu ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan informasi. Untuk lebih jelasnya akan saya bukakan slide agar kita lebih mudah dalam mempelajari penggunaan informasi untuk materi pada pertemuan kali ini. Baik, ini adalah materinya, saya presentasikan. Ya, penggunaan informasi ya. Jadi gini, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan pada kali ini ya, yang membahas tentang penggunaan informasi, mahasiswa diharapkan mampu membaca dengan kritis ya. Membaca dengan kritis ini hubungannya kemarin dengan evaluasi informasi, di mana setiap informasi yang kita berhasil kumpulkan dan sudah banyak ketika kita perlu mengevaluasi satu demi satu, apakah informasi yang dikumpulkan itu relevan sesuai dengan topik yang kita bahas ya, kemudian sumbernya kredibel dan juga pengarangnya ya, kemudian penerbit dan sebagainya itu kredibel atau dapat dipercaya, kemudian juga dilihat dari indikator kemutakhirannya ya, dan didukung dengan kemampuan berpikir kritis dan logis kita ya, kita bisa mengevaluasinya. Dan bagaimana pedoman atau panduan untuk bisa mengevaluasi kita sudah bahas kemarin. Akhirnya kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang baik, valid, dan akurat. Sehingga sekiranya itu nanti informasi bisa dibutuhkan dalam karya yang kita buat, ya kita bisa gunakan ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya secara ilmiah, nanti bisa dijadikan rujukan ya, referensi. Ya, kemudian dapat membuat catatan ya yang tepat untuk mengingat informasi dari sumber informasi yang dibaca. Jadi ini hubungannya dengan memori kita gitu ya. Karena banyak informasi yang perlu dipahami gitu ya, yang perlu diingat ya, sehingga kita perlu membuat catatan ya. Karena catatan sangat penting ya. Kalau misalkan kita informasi yang kita kumpulkan itu ada yang kita cari yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di karya kita gitu ya, makanya itu harus dicatat ya, harus dicatat biar suatu saat dipakai ya itu bisa langsung digunakan ya, tidak mengulang lagi dan seterusnya. Jadi harapannya mahasiswa membaca dengan kritis informasi yang diperoleh ya, dengan membuat catatan yang tepat untuk mengingat informasi dan sumber informasi yang dibaca. Di sini catatan ada catatan bibliografi, ya catatan sumber informasinya, dan juga catatan isi, konten intisari atau poin-poin yang nantinya kita akan gunakan dalam karya kita. Gitu ya. Ya, ini kita mulai aja. Yang pertama ini ya, pencatatan yang efisien. Ya, jadi catatan itu bisa berupa catatan biografi dan catatan isi, gitu ya. Di sini karena kemampuan otak manusia untuk menyimpan memori itu terbatas. Ya, misalkan kalau kita sudah membaca sebuah buku gitu ya, buku itu sudah relevan dengan apa topiknya, sudah sama dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita membaca tentunya kita akan mendapatkan informasi-informasi gitu ya, informasi-informasi yang sesuai, yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita perlu catat ini ya, kita perlu catat sehingga kalau misalkan nanti catat dulu dan nanti bisa digunakan gitu ya. Kalau tidak biasanya kita catat, ya kita nggak catat gitu misalkan ya, 3 hari kemudian kita membutuhkan informasi itu ya. Jadi nanti sumbernya lupa lagi, kita harus tadi catatan apa ya gitu ya. Sumbernya di mana? Kita perlu membuka lagi dan seterusnya, sehingga akan menghabiskan waktu dan capek tentunya untuk mencari informasi yang sama ya, karena kita lupa dan sebagainya.
Eh, makanya di situ perlu catatan ya, perlu catatan. Setelah menemukan informasi tulisan dan memutuskan memanfaatkannya, ya ini tulisannya ini cocok misalnya tadi buku, oh ini tulisannya kok penting ini harus jadi konten, menjadi kita saya harus referensi ya, harus rujuk di dalam tulisan saya gitu misalkan ya. Maka di situ perlu dicatat ya, perlu dicatat. Maka sebaiknya dicatat ya, yang dirasa penting dan kemungkinan besar akan dikutip nantinya ya. Tadi dua catatan utama ya yang bisa digunakan catatan biografi. Catatan biografi itu lebih ke catatan sumber informasinya ya, informasinya dan isinya. Isinya itu adalah poin-poin yang dirasa sesuai, relevan dengan apa yang kita sedang kerjakan, ya topik yang kita sedang bahas. Ya contohnya tadi jurnal misalkan. Jurnal kita membutuhkan jurnal tentang klasifikasi ya, data mining dengan klasifikasi. Tentu kita akan misalnya cari buku ya, cari di jurnalnya itu ya klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes misalkan ya. Jadi kita cari jurnalnya caranya gimana sih gitu ya. Nanti Anda ada statement-statement yang ada misalkan masalahnya apa gitu ya, ditulis ya dicatat ya. Kemudian metode pendekatan masalahnya apa, kemudian pembahasannya hasilnya apa, ya kesimpulan apa dan sebagainya itu Anda tulis sebagai catatan isi, ya catatan isinya. Sehingga nanti kalau kita membutuhkan catatan apa isinya tadi ya tentang jurnal apa sih ini isinya apa, gitu nanti bisa dibuka lagi dengan cepat, gitu ya, tidak harus membaca dari awal dan seterusnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya pada saat menulis tidak disebutkan dengan mencari kembali informasi yang ingin digunakan di antara ratusan halaman buku, ya, kertas dan dokumen-dokumen yang pernah dibaca. Ya, nantinya kalian akan sangat memakan banyak waktu ya, harus membaca ulang lagi, mencari lagi dan seterusnya. Kalau kita sudah dalam bentuk catatan yang rapi, gitu ya, yang bagus dan sebagainya, nanti akan mempermudah sekali kalian dalam menggunakan informasi yang sudah kalian baca tadi. Kalian sudah catat lagi ya, melalui catatan yang kalian buat. Itu, jadi tujuannya itu untuk mempermudah kalian mengambil informasinya itu merefer, mensitasi informasinya itu pada kesempatan pada saat pembuatan karya dan sebagainya. Kemudian catatan biografi dan catatan isi ya, ini bedanya catatan biografi dan catatan isi. Catatan biografi berguna untuk membantu menemukan sumber informasi yang sudah dibaca di kemudian hari. Ya, ini lebih ke sumber informasi. Biasanya nanti digunakan juga untuk di daftar pustaka dan juga sitasi di dalam naskah. Ya, ini meliputi informasi tentang pengarang, ya, judul, penerbit, kota terbit, tahun terbit, halaman dan sebagainya. Contoh buku misalkan ya. Kemudian di jurnal nanti juga ada pengarang, ya tahun, judul, penerbit, ya kemudian volume, ya isu, page number-nya dan seterusnya itu juga dibutuhkan ya dan lain sebagainya. Ini nanti dibutuhkan juga di daftar pustaka atau referensi ya. Karena setiap informasi yang berasal dari sumber informasi itu kita harus berikan kredit ya dengan menuliskan sumbernya ya. Jadi kalau misalnya ada statement itu sumbernya mana dan penelitian apa hasil karya kita juga ada bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Setiap statement yang kita buat itu ada sumbernya. Ini referensinya mana, ini referensinya mana dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Ya. Kemudian ada catatan isi ya. Catatan ini berguna untuk membantu membaca dengan kritis sumber informasi ya, membaca dengan kritis sumber informasi dan menemukan kembali dengan mudah informasi pada saat diperlukan ya. Jadi setiap informasi yang kita kumpulkan ya kita evaluasi ya relevansinya, kredibilitasnya dan kemutakhirannya. Kemudian setelah kita analisis ya kita evaluasi, akhirnya ada informasi-informasi yang dibutuhkan ya untuk karya kita gitu ya. Maka kita perlu membuat catatan ya sehingga kita bisa menemukan kembali dengan mudah informasi tersebut pada saat nanti kita memerlukan informasi tersebut gitu ya. Bisa meliputi ya, bisa dalam bentuk kutipan ya. Kutipan itu juga ada kutipan langsung dan atau kutipan tidak langsung ya. Bisa jadi dalam bentuk frasa ya, frasa hanya gabungan kata ya, kalimat ya. Kemudian ringkasan ya, ringkasan berarti
dari sumber informasi yang kita baca, ya, kemudian kita buat ringkasannya, ya, dan atau bisa komentar tentang isinya, di komentar isinya dan seterusnya, sehingga catatan-catatan itu nanti bisa kita gunakan di waktu kemudian, ya, pada saat waktu diperlukan dan sebagainya. Ya, catatan isi biografi ini kita akan lebih dipermudah, ya, karena ada beberapa software yang bisa digunakan untuk memanajemen atau mengelola sumber informasi dengan mudah tentunya, ya, dan itu secara digital. Di mana ada software aplikasi yang bisa kita gunakan, misalkan MS Word, ya, MS Word itu ada menu reference, ya. Kemudian ada Mendeley, ya, Mendeley itu juga sama, nanti ada kita buat library, gitu ya, kita bisa citasi dan kita bisa masukkan source-nya dulu, habis itu kita bisa gunakan citasi, ya. Jadi di situ sumber-sumber informasi yang sudah kita kumpulkan, kita evaluasi, ya, kemudian kita akan gunakan dalam karya, kita bisa masukkan ke dalam software Mendeley, ya, dan dari software itu nanti kita akan mudah untuk menggunakannya untuk mensitasi di dalam naskah kita. Kita citasi dalam naskah kita. Atau kalau secara manual, itu kita bisa membuat kartu-kartu indeks, ya, berukuran misalkan 10 kali 15. Di situ nanti ada catatan biografinya dan juga ada catatan isinya, gitu ya. Kemudian untuk mempermudah lagi, ya, catatan isi itu disusun berdasarkan topik, ya, dan catatan biografi disusun menurut abjad, pengarang dan sebagainya. Jadi ada strategi juga untuk bisa lebih mudah lagi, ya, dengan mengelompokkan, ya, dengan grouping berdasarkan topik dan catatan biografinya. Ya, disusun kalau catatan biografinya disusun berdasarkan abjad, dengan pengarang, abjad pengarang dan sebagainya. Ya, untuk mempermudah dalam pencarian, ya, dalam pencarian catatan isinya tadi. Kemudian ini contoh kutipan dan bibliografi, ya, contoh kutipan dan catatan biografinya. Ini kutipannya, ini catatan isinya. Ya, kemampuan utama manusia untuk menyimpan informasi terbatas, bla bla bla. Ini adalah informasi yang kita catat, ya. Dan ini adalah sumber informasinya. Ya, sumber informasinya, misalkan di sini ada kalau di perpustakaan misalkan, ya, ditemukan di perpustakaan nomor lokasinya, kemudian ini pengarang dan tahun terbitnya, ya, judulnya, penerbit dan sebagainya. Ini jadi ini catatan bibliografinya, ini catatan isinya, ini manual, ya. Jadi nanti bisa juga digunakan software aplikasi untuk mempermudah, sangat mudah sekali karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat tujuannya untuk mempermudah kita, gitu ya. Jadi ada inovasi-inovasi, ya, kreativitas dari kita, ya, ada tujuannya, ya, untuk mempermudah aktivitas kita nantinya. Kalau ini menggunakan software MS Word, ya, MS Word, ya, MS ini di menu reference, ya, di menu reference ini nanti bisa tambah source, ya, bisa menginsert dan sebagainya. Ini untuk tambah source, create source ini misalkan create type of source, nanti ada bisa buku dan macam ini, sebetulnya bisa diklik, nanti kita bisa pilih source-nya dari mana, gitu ya. Kemudian ini ada autornya, ada titelnya, ada years-nya dan sebagainya. Ini buku, ya, misalkan, ya. Dan nanti lebih dirinci lagi juga bisa, ya. Kemudian ini bisa edit ini, kemudian add dan sebagainya ini, kemudian nanti ditambahkan terus, ya, add source-nya, ya, sampai semua source, semua sumber informasi yang digunakan dalam tulisan bisa dimasukkan dulu, habis itu nanti bisa dipakai, gitu ya. Atau misalkan satu-satu ini misalkan, ya, oh ini kita ketik ada isinya yang kita pakai, gitu ya, misalkan, atau baru nanti ditambahkan source-nya, disitasi, di situ boleh, ya. Tapi karena di sini langkahnya adalah mengumpulkan informasi dulu, ya, sekiranya dipakai, kita buat semuanya dulu daftarnya. Jadi nanti di teks kita bisa insert. Nah, yang kita gunakan itulah yang nanti kita bisa tampilkan bibliografinya di daftar pustaka biasanya. Jadi akan langsung muncul secara otomatis bibliografinya kalau sumber informasi itu kita citasi dalam naskah kita.
Contoh di sini ada Mendeley juga ya. Mendeley, nanti di sini kita bisa add source ya. Add source ini ada contohnya, bukan di sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menggunakan software aplikasi untuk manajemen sumber informasi gitu ya. Kita coba gunakan MS Word, Mendeley dan juga Zotero ya. Dan nanti ada tugas buat kalian dalam penggunaan ini, karena ini sangat efektif sekali jika kita gunakan dalam memanajemen sumber informasi yang kita gunakan dalam pembuatan karya, karena banyak sumber informasi tentunya yang kita butuhkan ya, dan itu perlu benar-benar memberikan kredit kepada yang punya karya dan yang punya gagasan ya. Setiap gagasan yang kita gunakan, yang kita reverse, tentunya kita harus memberikan kredit ya, kredit, sehingga kita perlu memanajemen sumber informasi ini dengan baik ya. Tadi dikatakan ini ya, dalam catatan isi ya, catatan isi itu dalam bentuk bisa meliputi kutipan, frasa, ringkasan dan sebagainya. Nah ini catatan isi ya, bentuk catatan isi bisa motif langsung, kutipan tadi ya, dalam bentuk kutipan. Kutipan itu bisa kutipan langsung, kutipan tidak langsung, maupun membuat ringkasan. Kutipan langsung itu menulis persis sesuai tulisan aslinya ya, ditulis dengan di antara tanda petik ya. Kita ada tanda petik, misalkan kita mengutip informasi dari sebuah sumber ya, kalimatnya adalah aku cinta kamu gitu ya, kemudian nanti penulis dan halaman dikutip juga, itu kita di paper itu juga sama persis, aku cinta kamu misalkan, dan itu dalam tanda di antara tanda petik gitu ya, di antara tanda petik, dan harus sama persis dengan aslinya, dan juga disebutkan sumbernya ya, penulisnya siapa, tahun berapa, dan tergantung dari style pedoman untuk citasinya. Kemudian mengutip tidak langsung ya, mengutip tidak langsung ini membutuhkan kemampuan kita untuk paraphrase ya, paraphrasing. Jadi menuliskan kembali informasi yang didapat dengan menggunakan kata-kata sendiri ya, dan penulis referensinya juga ditambahkan ya, citasinya itu dari sumbernya mana, tahun berapa dan seterusnya, tergantung dari style citasinya ya. Dia menuliskan kembali informasi yang didapat dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tidak mengubah arti gitu ya, walaupun itu dibuat dengan kata-kata sendiri, tetapi arti asalnya itu tidak berubah ya, masih sama, tapi tidak sama tulisan dalam redaksional tulisannya seperti itu. Dan jangan lupa untuk sumbernya juga dituliskan. Kemudian bisa dalam bentuk ringkasan, yang membuat ringkasan ya, catatan isi dalam bentuk ringkasan, menulis pengertian kita tentang gagasan-gagasan utama suatu tulisan yang menjadi sumber informasi. Jadi sumber informasi itu kita tulis misalkan pengertian gagasan-gagasan yang ada di sumber informasi itu kita tulis gitu ya. Misalkan tadi ini masalahnya gitu ya, kemudian di situ metodenya apa sih gitu ya, tujuannya tercapai apa tidak, pembahasannya seperti apa, ya hasilnya seperti apa, hasil evaluasi seperti apa, dan seterusnya, itu diringkas ya, membuat ringkasan. Dan juga meringkas sebuah buku gitu ya. Biasanya kalau saya dulu mau mencari informasi di buku gitu ya, bukunya yang saya cari dan ini relevan dengan topik gitu ya, dilihat dari daftar isinya, judul dan daftar isinya dan sebagainya. Kemudian saya baca ya, jika ada informasi-informasi yang sekiranya penting yang nanti bisa saya gunakan dalam karya saya, nanti saya catat ya, karena tentunya saya membutuhkan informasi-informasi itu juga sudah saya saya berdasarkan kebutuhan informasi saya gitu ya. Saya butuh informasi ini, kemudian saya cari di buku ya, bukunya ada misalkan, saya catat ya, ini catat. Kalau dari jurnal juga sama, di jurnal itu biasanya saya catat ini ya, di ringkasan biasanya saya baca full ya, di pendahuluan atau latar belakang saya baca, kemudian habis itu saya akan mencatat ini masalahnya apa gitu ya, kemudian metodenya apa yang digunakan, kemudian hasilnya apa ya, metodenya seperti apa, cara penyelesaian masalah seperti apa gitu ya, kemudian hasilnya ya, dan semua itu saya baca, saya akan tulis informasi penting itu, dan nanti pada saat saya menulis ya, saya akan melihat catatan itu tadi ya, kemudian bisa dibuat referensi ya. Catatan bibliografinya saya masukkan ke reference, ke data ke Word atau ke
Mendeley gitu ya, dan nanti bisa saya citasi di situ. Ringkasan harus memiliki seluruh ide yang ingin disampaikan oleh penulis ya, ringkasannya. Kalau di paper, di laporan penelitian itu biasanya di abstrak. Di abstrak itu kan ringkasan, intisari dari informasi hasil penelitian yang dibuat dan seterusnya. Itu bisa dipakai ini. Untuk detailnya bisa juga dibaca di kontennya dan seterusnya. Ya, untuk membuat ringkasan, meringkas sebuah paragraf gitu ya, misalnya meringkas sebuah paragraf, meringkas keseluruhan dari satu buku, satu jurnal dan sebagainya itu ya. Misalnya ini meringkas sebuah paragraf ya, sebelum meringkas harus membaca paragraf tersebut dengan cermat dan mencoba mengerti ide apa yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Ya, kemudian identifikasi kalimat yang mengandung ide utama. Nah, ide utama itu nanti bisa kita catat gitu ya. Jika paragraf tidak memiliki kalimat topik, maka dapat dengan cara menggabungkan frasa-frasa penting, gabungan kata yang penting. Jika tidak dapat frasa, maka harus membuat kalimat topik baru, ya, dan seterusnya. Jadi ini cara membuat ringkasan. Kalau ringkasan dari surat kabar itu juga ada tekniknya sendiri karena tidak terstruktur atau kurang terstruktur, ya, baik dari paragraf ini juga sangat pendek dan mengakibatkan kita sulit untuk meringkas, ya. Jadi langkah-langkahnya membuat ringkasan di artikel surat kabar dan sebagainya. Ini biasanya penelitian sosial gitu ya. Kalau penelitian ini biasanya jarang ya ada di surat kabar dan seterusnya. Kalau seperti di IT dan seterusnya itu. Bacalah artikel lebih dari sekali, ya, identifikasi kalimat-kalimat kunci, ya. Kemudian pikirkan mengapa artikel tersebut ditulis dan diterbitkan. Tentunya ada informasi yang akan disampaikan dalam artikel tersebut. Tentunya pasti ada informasi yang disampaikan. Nah, itu Anda bisa mempelajari langkah-langkahnya ini. Lihat variasi dan penggunaan pada ide yang sama dan sebagainya. Jadi, nanti kita bisa meringkas informasi apa yang disampaikan oleh penulis dalam artikel surat kabar tersebut. Ya, dan itu bisa juga dijadikan sumber referensi karena memang pengarangnya atau penulisnya itu jelas kredibilitasnya dan seterusnya. Dan kita sekali lagi untuk evaluasi informasi itu memiliki peran yang sangat penting untuk hasil dan kualitas dari kualitas hasil dari karya kita gitu ya. Karena informasi-informasi yang kita gunakan, yang kita referensikan, ya, citasi dalam naskah kita dan sebagainya itu harus benar-benar referensi yang kredibel, ya, yang relevan dan kredibel dan juga terbaru, ya, terbaru. Dan kita semua perlu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi. Ya, kemudian pedoman membuat catatan isi dan bibliografi, ya, pedomannya ada banyak, ya, ada banyak pedoman atau style yang bisa kita gunakan. Ada beberapa yang kita bahas, nanti ada 3, yaitu American Psychological Association APA atau APA style, ada Modern Language Association MLA style, ya, Council of Science Editor, ada CSA style gitu ya. Kalau di PI di kalian nanti akan menggunakan Harvard Anglia, ya. Dulu pernah menggunakan IEEE style, ya. Sekarang kita gunakan Harvard Anglia style. Nah, ini pada prinsipnya pedoman apapun dapat digunakan untuk membuat catatan isi dan bibliografi. Kemudian unsur yang harus ada dalam catatan bibliografi adalah nama atau nama pengarang, ya, tahun terbit, judul artikel, nama berkala ilmiah, ini nama jurnal biasanya. Jadi terbitan secara berkala, ketika setiap 2 bulan atau setiap 4 bulan atau setiap 6 bulan atau setahun sekali dan seterusnya. Itu biasanya ada berkala dan itu harus continue terus, ya. Volumenya berapa, halaman artikel page-nya berapa dan seterusnya. Kemudian pedoman apa? Kita masuk ke pedoman apa? Apa itu tadi? American Psychological Association, ya, biasanya digunakan di penelitian sosial, ya, di karya-karya tulis sosial, ya, dan seterusnya ini. Di dalam paragraf pendahulunya yang mengutip, contohnya ini, ya, di dalam paragraf pendahulunya yang mengutip pernyataan dari sebuah buku bla 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 pada tahun 19 diterbitkan oleh Jakarta. Ini kutipan langsungnya, ya, dalam teks nanti menurut Safiro, ya, ini contohnya ada paragraf ini, ya, dalam kutipan ini dalam naskah biasa yang nanti disebutkan sumbernya juga, kemudian bisa disebutkan dalam teks, ya, menurut Safiro, ya, tahun sekian, halaman sekian, ya, penelitian akan menunjukkan bahwa ini yang apa, ya, apa. Ya, kalau misalkan
jenis sumber acuan yang secara itu dibilang jadi 3 ya tadi ya. Kemudian buku, misalkan buku itu ditulis nama pengarang, kemudian tahun terbit, judul buku, nama kota terbit, dan nama penerbit ya. Misalkan contoh Gunawan, AW ya, berarti nanti nama keluarga, inisial, nama depan ya, dan nama tengah. Ya, ini tahun terbitnya, ini judulnya, ini kota terbitnya, ini penerbitnya misalnya. Kalau misalnya dalam teks nanti, kalau dalam teks buku, sumber dari buku nanti bisa yang digunakan pada awal budaya Jawa, misalkan Gunawan ya tahun 2000 halaman 16. Ya, ini adalah apa style. Ya, lebih dari satu orang nanti bisa menggunakan dan operator dan di sini ya. Tahunnya dalam kurung ini, kalau lebih dari 2 orang nanti pada et al. Et al ini ya. Jauh al et al ini dan sebagainya. Ya. Jadi penggunaan apa style, kemudian ada MLA style, pilihnya sama dengan apa, perbedaannya terletak pada sumber pada teks tidak perlu menyebutkan tahun ya. Tahunnya tidak perlu disebutkan, tapi dapat menyebutkan nama keluarga akhir dan halaman yang dikutip dengan ditandai angka nomor 1 pada kemudian nanti ada urut 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Data sekarang menggunakan urutan nomor dan tidak berdasarkan abjad ya. Contohnya di sini di dalam paragraf mengutip ini ya. Ini diberikan oleh bla bla. Kutipan langsungnya nanti menurut Sapiro perintah menunjukkan ini ada angka 6 di sini ya. Angka 6 di sini. Ya, itu MLA. Kemudian ini juga ada angka 6 ini ya. Secara langsung secara jelas Sapiro mengatakan bahwa pengaruh keterampilan itu seorang anak tidak dalam kehidupannya bukan hanya bla bla bla, nanti sumbernya ini 6 ya. Kalau di daftar pustakanya nanti Sapiro Lawrence penulisannya seperti ini. Tadi urutannya adalah ini kan nama keluarga dan halaman ini ya. Ini contohnya untuk daftar pustakanya, nanti ada judulnya dibuat ada garis bawahnya di sini, kota, penerbit, ya, kemudian tahunnya di sini. Ya, pedoman MLA ini sebagai ganti garis bawah menggunakan huruf miring ya, untuk semacam bisa garis bawah atau cetak miring ya. Mencantumkan format sumbernya seperti tercetak, web, CD, televisi dan sebagainya. Contoh di sini Sapiro Lawrence mengerjakan emotional intelligence ini dari dicetak di garis bawah menjadi cetak miring ya. Kemudian sama ada tulisan tercetak gitu ya. Ketika material jurnal harus pakai volume dan nomor juga nomor halaman ini kalau ini jurnal ya. Ini bla 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 pengarangnya, kemudian judulnya, jurnalnya, volume, isu, tahun, page number-nya, kemudian tulis tercetak misalkan ya tercetak. Ya, hanya perlu ditulama bila diminta oleh editor atau kalau domain hampir dapat ditemukan di tanpa URL. Nah, ini ada pedoman CSE. Nah, CSE pedoman isu dengan tujuan mengutamakan kesederhanaan ini ya. Penggunaan tanda baca sangat minimum, hanya digunakan untuk hal yang penting saja. Ya, tanda baca untuk nama singkatan, nama pengarang dan nama berkala ilmiah tidak ada. Contohnya ini ya, ketika mengetik judul artikel dengan judulnya huruf pertama, judul harus muncul dengan huruf kapital dan seterusnya. Ini contohnya penggunaannya ini ya. Ada topik 3 alasan mengapa bla 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 menurut Sapiro dan seterusnya. Ini bisa di ini ya, seperti kemudian contohnya menggunakan sistem nomor Vancouver, nama tahun Harvard dengan pedoman dengan 7. Ini contoh sistem Vancouver-nya, kutipan langsungnya Sapiro ini satu ini ya, satu di sini mengatakan bahwa bla 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 gitu ya. Kemudian kutipan tidak langsungnya secara jelas Sapiro ini satu di sini ada upper script ini mengatakan bahwa pengaruh keterampilan itu dan sebagainya. Kalau nanti ditulis di daftar pustaka seperti ini. Sistem Harvard nama tahun juga Sapiro ini mengatakan bla 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 dari dalam langsung teksnya. Jadi semuanya pedoman-pedoman itu sama bisa digunakan semua, tergantung nanti guidance yang diberikan gitu ya. Misalkan kalau di skripsi kalian menggunakan Harvard Anglia gitu ya, nanti ada nama belakang, tahun ya misalnya itu tahun diterbitkan misalkan. Kalau nanti ada IEEE itu ada kurung siku nomornya ya, kalau disitasi dalam naskah ya, dalam kurung siku ada penomorannya
ya, kemudian nanti ada Turabian, ada yang lain-lain itu juga masih banyak gitu ya. Jadi nanti bisa belajar untuk mempraktekkan ini. Kita akan ada pertemuan ke-6 yaitu manajemen software, menggunakan software aplikasi ya untuk memanajemen atau mengelola sumber informasi. Nah, kita akan praktekkan minggu depan ya dengan menggunakan MS Word dengan menu reference ya, kemudian ada Mendeley dan juga ada Zotero. Ya, kita praktekkan untuk minggu depan dan nanti ada tugas ya di minggu depan itu ada tugas untuk menguasai software aplikasi manajemen sumber informasi. Ya. Sampai di sini untuk pertemuan ke-5 ya, kita belum ada tugas, nanti pertemuan ke-6 baru ada tugas ya, ada tugas bagaimana bisa menggunakan software aplikasi manajemen sumber informasi dan nanti Anda aplikasikan dalam tulisan yang kalian buat ya, nanti bisa menuliskan tugas yang pertama kemarin, kemudian bisa dibuat pembahasannya, kemudian Anda bisa juga menggunakan mensitasi sumber-sumber informasi yang sudah Anda kumpulkan kemarin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.